Usai diperiksa KPK, Anies Baswedan singgung keterlibatannya di tim 8 bentukan SBY tahun 2009. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai memberikan keterangan untuk kasus penggandaan lahan muncul setelah dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Usai memberikan keterangan di KPK, Anies Baswedan menyebut siap membantu KPK dalam memberantas korupsi terkait dengan dugaan kasus korupsi di Perumda Pembangunan Saranajaya. Setelah diperiksa KPK, Anies Baswedan mengingatkan saat dirinya terlibat sebagai Ketua Komite Etik Lembaga Antirasuah tahun 2013 lalu. Kemudian pada tahun 2009, ia juga bertugas sebagai anggota tim 8 yang ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Lalu tahun 2009 bertugas sebagai anggota tim 8 yang ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Katanya sebagaimana melansir dari akun resmi Instagram Anies Baswedan @AniesBaswedan Selasa 21 September 2021. Anies Baswedan juga bercerita saat dirinya bertugas sebagai rektor di Universitas Paramadina. Saat itu dia menerima mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib yang diikuti oleh seluruh mahasiswa, satu-satunya kampus yang menjadikan anti korupsi sebagai MKDU bukan sekedar mata kuliah pilihan, ujarnya. Diketahui Anies Baswedan diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi lahan muncul. Saat diperiksa, dia mengaku mendapat 8 pertanyaan terkait dengan penggandaan rumah DP 0 rupiah yang saat ini masih dalam penyidikan KPK. Jadi tadi alhamdulillah sudah selesai memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program penggandaan rumah di Jakarta, katanya. Dia mengatakan sejumlah pertanyaan yang dilayangkan penyidik menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta. Selain 8 pertanyaan ini, Anies juga mengaku mendapatkan 9 pertanyaan yang bersifat formil. Kehadirannya ke KPK, ia berharap keterangan yang diberikan kepada penyidik dapat bermanfaat untuk proses penyidikan kasus penggandaan lahan muncul yang sudah menyeret 5 tersangka. Harapannya keterangan saya tadi bisa membantu KPK menjalankan tugasnya, tuturnya. Hanya saja Anies Baswedan tidak banyak bicara mengenai substansial kasus ini. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK. Menyangkut substansi, biar KPK menjelaskan, dari sisi kami menjelaskan tentang apa yang jadi program, ucapnya. Sebelumnya penyidik KPK juga sudah memeriksa sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta dan pihak korporasi untuk mendalami kasus ini, diantaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD DKI Jakarta, Edi Sumantri, PLT Kepala Badan Pembina BUMD Provinsi DKI Jakarta Riyadi, dan Senior Manajer Divisi SDM dan Umum Perumda Pembangunan Saranajaya Sri Lestari. Ada lagi Ajeng Amelia, Bagian Keuangan PT Adonara Propertindo, Direktur PT Embrio Andias Geraldo, dan Andika Satiharudi dari pihak swasta. Pelaksana tugas PLT juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, Edi Sumantri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya, Yorise Penentuan dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penggandaan lahan di Menjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Tahun 2019, tim penyidik terus melakukan pendalaman melalui keterangan saksi terkait dengan dilakukannya proses pencairan penyertaan modal daerah oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Perumda Saranajaya, yang diantaranya diperuntukkan bagi penggandaan lahan di Menjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, katanya. Sementara Riyadi dikonfirmasi terkait dengan dilakukannya PMD oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Perumda Saranajaya yang diantaranya diperuntukkan bagi penggandaan tanah di Menjul di Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kemudian Senior Sri Lestari untuk dikonfirmasi terkait dengan kegiatan operasional di perusahaannya. Sri juga dikonfirmasi dugaan adanya perintah kasus tersangka Yorise Penentuan untuk memperlancar proses penggandaan tanah di Menjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lalu, Ajeng Amelia, Andias Geraldo, dan Andika dikonfirmasi terkait dengan operasional keuangan di PT Adonara Propertindo yang diduga digunakan untuk penggandaan tanah di Menjul. Untuk diketahui dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Direktur Utama Perumda Saranajaya, Yorise Penentuan, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anjarun Tuwene, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Abam, Rudi Hartono Iskandar, dan 1 tersangka korporasi PT Adonara Propertindo. Atas perbuatannya, para tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 152,2 miliar.
Mereka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (JO) pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tidak hanya itu, KPK juga menduga Saranajaya melakukan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan penggandaan tanah di Munjul. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian apresial, dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Beberapa proses dan tahapan penggandaan tanah tersebut juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP. Ada juga dokumen yang disusun secara backdate dan adanya kesepakatan harga awal di antara pihak Anja dan Saranajaya sebelum proses negosiasi dilakukan.